dari kelas manajemen ini. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Di sini ada latar belakangnya. Dalam konteks globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin tajam, manajemen sumber daya manusia atau SDM menjadi elemen krusial untuk keberhasilan perusahaan. Karyawan sebagai sumber daya utama memerlukan perlindungan hukum guna memastikan hak-hak kerjanya. Berbagai masalah hukum yang sering muncul meliputi perselisihan terkait upah, pemutusan hubungan kerja secara tidak adil, dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar karyawan. Oleh karena itu, penting untuk memahami tanggung jawab hukum pengelola bisnis agar tercipta lingkungan kerja yang adil, produktif, dan harmonis. Selanjutnya, di sini saya akan membahas topik pertamanya. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab hukum pengelola bisnis? Pengertian tanggung jawab hukum sendiri itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan keseimbangan dalam hubungan antara pengelola bisnis dan karyawan, termasuk hak dasar karyawan seperti perlakuan yang adil dan pengakuan atas kontribusi mereka. Selanjutnya ada hak dan kewajiban karyawan. Hak-hak karyawan meliputi hak atas upah yang adil, perlindungan kerja, serta jaminan sosial, sementara kewajiban karyawan meliputi pekerjaan dengan profesionalisme dan mematuhi peraturan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur berbagai aspek seperti jam kerja, upah minimum, dan perlindungan bagi karyawan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif atau perdata. Di sini juga ada teori keadilan dari John Rawls, yaitu mengemukakan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam hubungan kerja yang mencakup kebijakan non-diskriminasi dan perlakuan yang setara bagi karyawan, termasuk kelompok yang rentan seperti pekerja perempuan dan anak-anak. Selanjutnya, topik kedua ada apa saja bentuk-bentuk tanggung jawab hukum terhadap karyawan. Yang pertama ada tanggung jawab sosial, yang dimana memberikan fasilitas yang nyaman, memenuhi hak-hak karyawan, dan perlakuan non-diskriminatif. Yang kedua ada kecelakaan kerja, yang dimana menyediakan perlindungan terhadap keselamatan kerja dan memberikan kompensasi bagi karyawan yang mengalami kecelakaan. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, yaitu menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang terakhir ada jaminan kesehatan, yang dimana memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS atau asuransi kesehatan lain. Selanjutnya, apa saja sanksi hukum bagi pengelola bisnis yang tidak memenuhi tanggung jawabnya? Yang pertama ada sanksi administratif, di mana sanksi itu diberikan denda, peringatan atau pencabutan izin usaha. Yang kedua ada sanksi perdata, yaitu tuntutan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atau pemenuhan kewajiban yang dipenuhi. Yang terakhir ada sanksi pidana, yaitu hukum penjara atau denda besar untuk pelanggaran serius seperti eksploitasi, penganiayaan atau pemutusan hubungan kerja ilegal. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan yang saya ambil adalah pengelola bisnis harus mengakui ketentuan ketenagakerjaan guna melindungi hak-hak karyawan, mencegah konflik hukum, dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis serta produktif. Untuk sarannya, yang pertama, pengelola bisnis perlu memahami dan menerapkan regulasi ketenagakerjaan dengan baik. Yang kedua, pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketenagakerjaan terkait ketenagakerjaan. Yang terakhir, karyawan juga diharapkan untuk memenuhi kewajiban mereka agar terciptanya hubungan kerja yang lebih baik. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait materi tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Jika ada yang bertanya, boleh? Saya mau bertanya. Boleh. Bagaimana prinsip keadilan John Rawls diterapkan dalam hubungan kerja? Baik, selanjutnya ada yang mau tanya?
Ada satu lagi. Aku mau nanya, ya, apa peran pemerintah dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan? Oke, ada lagi? Cukup? Kayaknya cukup. Baik, menjawab pertanyaan yang pertama itu bagaimana prinsip keadilan John Rawls diterapkan dalam hubungan kerja. Untuk prinsip John Rawls sendiri itu adalah prinsip keadilan yang dimana setiap perusahaan melakukan kebijakan non diskriminasi, pengakuan terhadap kerja karyawan, juga melakukan perlakuan yang setara, tidak pilih-pilih gitu antara karyawan satu dan yang lainnya. Jadi dilakukan secara adil. Yang kedua itu apa peran pemerintah dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan. Untuk peran pemerintah sendiri itu ada mengawasi, menegakkan hukum, memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan tentang ketenagakerjaan, seperti itu. Baik, sudah terjawab? Sudah, ya cukup. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. Saya dari kelas 9. Di sini saya akan mempresentasikan tanggung jawab hukum pengusahaan terhadap karyawan. Untuk memahami hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, dalam dunia kerja yang dinamis, hubungan antara pengusaha dan karyawan diatur oleh berbagai peraturan undang-undangan. Presentasi ini akan membahas secara mendalam mengenai tanggung jawab hukum perusahaan terhadap karyawan, serta pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang adil dan kondusif. Landasan hukum ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 merupakan landasan hukum utama yang mengatur hubungan industrial di Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja secara rinci. Nah, di sini ada hak-hak karyawan. Setiap karyawan memiliki hak-hak dilindungi oleh undang-undang, antara lain yang pertama yaitu hak atas upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas keselamatan kerja, hak untuk berserikat, dan hak untuk berpendapat. Dan ada juga kewajiban pengusaha. Sebaliknya, pengusaha memiliki kewajiban untuk yaitu memberikan upah yang layak dan tepat waktu, menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, menjamin kepastian kerja, menyelenggarakan program jaminan sosial, dan menghormati hak-hak serikat pekerja. Nah, di sini sanksi hukum bagi pengusaha yang melanggar. Jika pengusaha melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan, maka dapat dikenakan sanksi administratif, dapat berupa teguran, peringatan, hingga pencabutan izin usaha. Nah, di sini ada contoh pelanggaran dan dampaknya. Salah satunya beberapa contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah 1. Memutuskan hubungan kerja atau PHK sepihak, keterlambatan pembayaran upah, perlakuan diskriminatif, dan pelecehan seksual. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi karyawan, perusahaan, dan citra perusahaan.
cara mencegah pelanggaran. Bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya pelanggaran? Pengusaha dapat melakukan hal-hal berikut. Salah satunya adalah membuat peraturan perusahaan yang jelas, melakukan sosialisasi peraturan perusahaan, menyediakan saluran pengaduan, dan melakukan evaluasi secara berkala. Dari kesimpulan yang setelah saya presentasikan, tanggung jawab hukum pengusaha terhadap karyawan merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industri yang harmonis. Dengan memahami dan menjalankan kewajiban, pengusaha tidak hanya memiliki hak-hak pekerja, tetapi juga menjaga keberlangsungan bisnisnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Apakah ada pertanyaan? Aku mau nanya. Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana cara pengelola bisnis memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan? Ya. Bisa ditampung. Ada lagi pertanyaan? Aku mau nanya, bagaimana tanggung jawab pengelolaan bisnis dalam hal keselamatan dan kesejahteraan kerja? Baik, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara mengelola bisnis memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Nah, untuk jawabannya yaitu pengelolaan bisnis dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu memahami dan mengikuti peraturan ketenagakerjaan, selalu memperbarui informasi tentang undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan terkait. Kedua, membuat kebijakan perusahaan yang sesuai hukum, menyusun aturan internal yang jelas dengan hak dan kewajiban karyawan menurut hukum. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tanggung jawab pengelolaan bisnis dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Jawabannya adalah pengelola bisnis bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan cara yang pertama yaitu menyediakan perlengkapan keselamatan kerja seperti alat pelindung diri APD untuk pekerjaan yang beresiko. Yang kedua yaitu menjalankan prosedur A3 sesuai standar, memastikan ada kebijakan keselamatan dan diterapkan diawasi secara detail. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiza dari kelas manajemen ini, ingin menjelaskan tentang tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Yang pertama yaitu membahas tentang tanggung jawab hukum pengelola bisnis. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau organisasi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks bisnis, tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan mencakup kewajiban untuk memenuhi semua peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Ini termasuk memberikan upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian reputasi. Lalu yang kedua, hak dan kewajiban karyawan. Menurut studi Kilometer Kusumo pada tahun 2008, hak dan kewajiban karyawan berupa hak karyawan seperti memperoleh upah yang layak, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, dan jaminan sosial. Lalu kewajiban karyawan yaitu bekerja secara profesional dan mematuhi peraturan perusahaan. Jika ada pelanggaran terhadap karyawan akan dapat memicu sengketa hukum dan merusak hubungan kerja. Lalu yang ketiga, bentuk tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Bentuk tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama sosial.
adalah memberikan fasilitas yang layak, gaji sesuai, tanpa diskriminasi. Lalu yang kedua, kecelakaan kerja, yaitu mencegah, menangani, dan menjaga hubungan kerja pasca kecelakaan. Lalu yang ketiga, pelatihan, yaitu menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Lalu yang terakhir yaitu adalah kesehatan, adalah memberikan jaminan kesehatan melalui BPJS atau asuransi tambahan. Lalu yang keempat, sanksi hukum terhadap pengelola bisnis. Pengelola bisnis yang melanggar tanggung jawab hukumnya terhadap karyawan dapat dikenai sanksi, seperti yang pertama sanksi administratif, yaitu berupa denda hingga 1 miliar dari Undang-Undang tentang BPJS, peringatan tertulis, atau pencabutan izin usaha untuk pelanggaran berat seperti pelanggaran keselamatan kerja. Lalu yang kedua, sanksi perdata, yaitu tentang ganti rugi atau pemenuhan hak karyawan seperti gaji, tunjangan, atau jaminan sosial yang dapat diperintahkan oleh pengadilan. Lalu yang ketiga, sanksi pidana, yaitu pelanggaran serius seperti kekerasan atau pelanggaran upah minimum dapat dihukum penjara hingga 4 tahun dan atau denda maksimal 400 juta. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya yaitu tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan penting untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Kepatuhan pada aturan ketenagakerjaan, melindungi hak karyawan dan menjaga keberlangsungan usaha. Sarannya yaitu pengelola bisnis perlu konsisten mematuhi aturan, karyawan memahami hak dan kewajiban mereka, dan pemerintah memperkuat pengawasan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera. Ya, sekian dari saya. Apa ada pertanyaan? Ya. Ada. Bagaimana hukum mengatur jam kerja karyawan? Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Aku. Apa yang bisa dilakukan karyawan jika mengalami diskriminasi di tempat kerja? Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana hukum mengatur jam kerja karyawan. Hukum ketenagakerjaan mengatur bahwa jam kerja karyawan maksimal adalah 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk pekerjaan dengan sistem 5 atau 6 hari kerja. Jika karyawan bekerja melebihi batas tersebut, maka perusahaan wajib memberikan upah lembur sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, karyawan juga berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu saya menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang bisa dilakukan karyawan jika mengalami diskriminasi di tempat kerja. Jika karyawan mengalami diskriminasi di tempat kerja, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan atau HRD perusahaan. Jika tidak ada penyelesaian, karyawan dapat mengajukan keluhan ke serikat pekerja atau melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Jika kasusnya serius, karyawan juga bisa menggugat perusahaan melalui jalur hukum, terutama jika diskriminasi tersebut melanggar hak asasi manusia atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sudah cukup? Sudah. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nisa dari Manajemen I. Di sini saya akan presentasi tentang tanggung jawab hukum pengelolaan bisnis terhadap karyawan. Untuk latar belakangnya, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM adalah kunci keberhasilan bisnis di tengah persaingan yang ketat. Karyawan sebagai aset utama perusahaan perlu mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Namun sering terjadi pelanggaran seperti sengketa upah, PHK, dan pelanggaran keselamatan kerja. Ketidakjelasan tanggung jawab hukum pengelolaan bisnis dapat merugikan karyawan dan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman tentang tanggung jawab hukum sangat penting untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Untuk pengertian tanggung jawab hukumnya sendiri dalam konteks bisnis,
yaitu melindungi hak dasar karyawan dan memastikan hubungan kerja yang harmonis. Menurut Sabjito Hajo, tanggung jawab hukum mencakup pemenuhan peraturan formal dan etika. Hak dan kewajiban karyawan. Untuk haknya, yang pertama mendapatkan upah yang layak, lalu mendapatkan perlakuan tanpa diskriminasi, yang ketiga mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk yang keempat, berhak atas cuti dan istirahat sesuai aturan. Yang kelima, menerima pelatihan untuk pengembangan kompensasi. Dan yang terakhir adalah mendapatkan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Untuk kewajiban karyawan itu sendiri ada yang pertama melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja, lalu mematuhi aturan perusahaan, menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, menunjukkan loyalitas kepada perusahaan. Yang kelima, mendukung lingkungan kerja yang kondusif. Dan yang terakhir adalah mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi. Bentuk tanggung jawab hukum pengelolaan bisnis. Untuk bentuk tanggung jawab hukumnya itu ya ada tanggung jawab sosial seperti fasilitas kerja yang nyaman dan non-diskriminasi. Lalu yang kedua ada kecelakaan kerja. Perusahaan wajib bertanggung jawab secara hukum. Untuk yang ketiga adalah pelatihan karyawan, menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu jaminan kesehatan melalui BPJS atau asuransi tambahan. Dan untuk tanggung jawab perusahaannya terhadap karyawan, perusahaan harus memastikan hak karyawan seperti gaji yang layak dan lingkungan kerja yang aman, jaminan kesehatan dan pelatihan. Mereka juga wajib memberikan cuti dan perlakuan adil tanpa diskriminasi. Dengan memenuhi kewajiban ini, perusahaan dapat menciptakan hubungan kerja yang baik dan meningkatkan produktivitas. Untuk sanksi hukumnya yaitu ada diskriminatif seperti denda, peringatan, hingga pencabutan izin usaha. Yang kedua ada perdata, yaitu ganti rugi dan pemenuhan hak karyawan. Dan yang ketiga ada hukuman pidana, hukuman penjara atau denda atas pelanggaran serius seperti diskriminasi atau penganiayaan. Menurut teori keadilan John Rawls, prinsip keadilan yaitu kebebasan setara dan distribusi yang adil, fokus pada perlakuan adil bagi semua karyawan, terutama yang rentan. Pentingnya kebijakan perusahaan yang tidak diskriminatif. Untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya tanggung jawab hukum pengelolaan bisnis menciptakan hubungan kerja yang sehat. Pelanggaran tanggung jawab dapat berdampak negatif, baik hukum maupun reputasi. Hukum harmonis, hubungan yang harmonis perlu kesadaran akan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dan untuk sarannya, pengelolaan bisnis patuh peraturan ketenagakerjaan, sediakan pelatihan dan tingkat kesejahteraan karyawan. Untuk karyawannya, pahami hak dan kewajiban, lalu didukung keberhasilan perusahaan. Dan untuk pemerintah, perkuat pengawasan dan edukasi hukum ketenagakerjaan. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Ada. Boleh kok. Aku mau nanya, apa dampak pelanggaran hukum ketenagakerjaan terhadap karyawan dan perusahaan? Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada. Aku mau nanya, bagaimana cara mengintegrasikan tanggung jawab hukum ke dalam strategi bisnis? Saya menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya pelanggaran hukum ketenagakerjaan dapat menyebabkan konflik kerja, konflik seperti karyawan dan karyawan atau karyawan dan atasan. Lalu kerugian finansial, dan yang terakhir kerusakan reputasi perusahaan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya itu tanggung jawab hukum dapat diintegrasikan ke dalam strategi bisnis dengan memperhatikan faktor hukum dalam pengambilan keputusan, seperti memenuhi regulasi,
dan hak-hak karyawan. Apakah cukup? Cukup. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.